station. Saatnya kita mengikuti talk show bersama narasumber yang dipandu langsung oleh penyiar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi mitra pendengar Radio Pro 93,1 FM Suara Purwakarta dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali kembali Bung Disiaran dan Sudayat hadir menemani Anda di sajian gelar bicara atau talk show bersama Bupati Purwakarta, Ibu Hajah Ane Ratna Mustika SE di edisi siar Selasa 24 Maret 2020. Dan mitra pendengar, untuk tema yang akan diusung di kesempatan pagi hari ini adalah peran serta masyarakat dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ya di Kabupaten Purwakarta. Iya, mitra pendengar, dan untuk kesempatan pagi hari ini hadir mendampingi Bupati Purwakarta Bapak Dr. Denny ya, Dr. Denny Dermawan Mas ya, yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Dan kami informasikan mitra pendengar, untuk edisi hari ini kita akan bagi dalam 2 sesi. Dan di sesi pertama nanti akan ada pemaparan atau penjelasan dari narasumber kita, Bupati Purwakarta dan Kepala Dinas Kesehatan. Dan di sesi ketiga kita akan sajikan nanti jawaban-jawaban dari narasumber seputar pertanyaan dari mitra pendengar. Dan kami informasikan untuk nomor yang bisa dihubungi, kami akan simpan dulu di 08777 ya, 8992989. Baik mitra pendengar, kita akan langsung saja sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ibu Hajah Ane Ratna Mustika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pendengar Pro 93,1 FM Suara Purwakarta, wilujeng enjing ka sadayana. Iya. Atur nuhun Bu, terima kasih sudah hadir kembali ini untuk yang kedua kali barangkali kaitan dengan tema yang diusung di kesempatan pagi hari ini. Dan juga selamat pagi. Assalamualaikum Pak Dr. Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi mitra pendengar. Iya, terima kasih Pak Denny. Ya baik Ibu Bupati yang saya hormati, kita akan buka saja sesi pertama kaitan dengan tema tadi Bu. Barangkali di awal perjumpaan kita di sesi pertama bisa dijelaskan ini sikap atau pemahaman dari masyarakat sendiri terkait dengan tema, yaitu peran serta masyarakat dalam pencegahan ataupun penyebaran COVID-19 di Kabupaten Purwakarta. Mangga Bu. Baik, terima kasih. Mitra pendengar yang saya hormati dimanapun berada, dan seluruh warga masyarakat Purwakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi beberapa hari ini ya, tepatnya sudah lebih daripada seminggu terhitung pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran Bupati berkaitan dengan penanganan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Purwakarta. Kita sudah melakukan banyak hal dari mulai sosialisasi ke seluruh masyarakat gitu ya. Tentunya mudah-mudahan ini akan menjangkau seluruh elemen masyarakat. Walaupun memang selama ini kita melakukan sosialisasi lebih kepada atau menggunakan virtual seperti media sosial dan lain sebagainya. Kemudian di lingkungan pemerintahan gitu. Hanya memang masih banyak pertanyaan dari warga masyarakat Purwakarta berkaitan dengan COVID-19 ini, atau berkaitan dengan langkah-langkah, bahkan mereka mempertanyakan hal-hal yang kaitannya dengan kelengkapan untuk pencegahan seperti masker gitu kan, yang hari ini tidak ada di atau jarang ada di pasaran. Kalaupun ada katanya Bu mahal harganya. Kemudian juga sterilisasi untuk tempat dengan penyemprotan desinfektan. Banyak hal yang hari ini menjadi pertanyaan. Artinya bahwa sosialisasi ini ternyata belum
sepenuhnya dipahami. Ya. Kan? Kemudian juga belum sepenuhnya menyentuh masyarakat di semua aspek gitu ya. Nah, untuk itulah maka pemerintah dalam hal ini saya juga bersama dengan Pak Dr. Denny berupaya gitu ya semaksimal mungkin supaya nanti kita memberikan pemahaman, pengertian, upaya dan langkah apa yang harus masyarakat lakukan supaya terhindar dari COVID-19 ini ya, atau virus corona lah kalau masyarakat hari ini kenal. Betul. Nah, seperti apa langkah-langkahnya sehingga kalau mereka memahami dan mengerti, mereka akan memprotek dirinya, gitu. Nah, hari ini banyak juga keluhan, oh kenapa Bu di sana kok banyak yang cuek, gitu kan? Kok di pasar tidak memakai masker? Kok banyak masih orang yang berkerumun pada suatu kegiatan? Kok ternyata masih banyak yang hajatan, gitu kan? Nah, itu pertanyaan banyak pihak, gitu. Termasuk adalah ketika kita merilis setiap hari pemerintah daerah melalui Satgas khusus, kita sudah membentuk suatu satuan tugas khusus penanganan penyebaran COVID-19 yang langsung dipimpin oleh sekretaris daerah beserta seluruh stakeholder, termasuk ada jajaran TNI Polri di Purwakarta. Nah, kemudian setiap hari itu merilis data gitu ya kepada masyarakat setiap jam 12 siang. Pun mereka masih bertanya ketika kita rilis. Apa sih itu ODP itu apa sih? Atau orang dalam pemantauan. Kemudian PDP itu apa sih? Pasien dengan pengawasan. Nah, kalau ODP itu kalau sudah ditetapkan berarti positif ya corona, gitu. Itu juga banyak pertanyaan. Atau ada yang protes ke saya, tuh kok Ibu ada pemberitaan sih? Ini memang sudah positif ya kalau ODP itu corona, gitu kan? Kenapa kok ada berita yang begini? Itu sering orang atau masyarakat bertanya, gitu kan? Nah, itu mungkin akan dijawab oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pak Dr. Denny nanti. Nah, yang ingin saya tekankan bahwa penanganan atau pencegahan penyebaran COVID-19 ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Tetapi semua orang harus proaktif, ya, harus ikut bersama-sama, termasuk masyarakat. Jangan sampai di suatu perumahan si Ibu A sudah memprotek dirinya, tetapi tetangganya kok cuek-cuek tidak. Nah, nanti itu akan berdampak satu sama lain. Makanya harus bersama-sama supaya kita bisa berhasil lah gitu ya. Berhasil menekan mungkin penyebaran COVID-19 di Purwakarta itu tidak menyebar luas. Hari ini berdasarkan data dari Satgasus Purwakarta yang tadinya 2 hari yang lalu itu hanya 8 kecamatan yang ada penyebaran, hari ini sudah bertambah 2 kecamatan, bahkan kemarin 2 kecamatan, hari ini tambah lagi 1 kecamatan. Jadi sudah 11 kecamatan yang itu ada terindikasi penyebaran. Berdasarkan apa? Berdasarkan data ODP, orang dalam pemantauan yang berdomisili di masing-masing kecamatan. Nah, ini 11 dari 17 kecamatan sudah lebih daripada 50%. Nah, masyarakat itu harus proaktif gitu. Kalau kemudian bertanya lagi masyarakat, oh kapan dong di wilayah kami Ibu Iraha atau badai disemprot desinfektan. Nah, mohon maaf sekali lagi, bukan kita tidak akan melakukan, tetapi memang karena keterbatasan personil, keterbatasan juga armada gitu kan, itu menggunakan mobil damkar gitu. Nah, memang tidak bisa secara serentak keseluruhan gitu, tapi secara bertahap gitu. Nah, kita akan prioritaskan kecamatan-kecamatan yang memang berdasarkan data 11 kecamatan yang sudah terindikasi ada penyebaran COVID-19 ini gitu. Nah, ini baru dugaan kita, tetapi kita tetap melakukan langkah-langkah preventif lah gitu ya. Kita semprot di beberapa terutama tempat-tempat fasilitas atau fasilitas umum ya, tempat-tempat yang sering dikunjungi gitu. Nah, kemudian berdasarkan data kita juga gitu kan, bahwa memang sampai saat ini jumlah yang ODP dan PDP itu stagnan ya, stabil ya, Dok. Tapi dinamis, artinya fluktuatif gitu.
ada yang sudah selesai masa pemantauannya, tapi ada yang masuk lagi yang baru gitu kan. Nah itu selalu terjadi, walaupun sampai hari ini sudah 3 hari ini jumlahnya masih tetap 38 orang gitu. Tetapi kan kita tidak tahu karena apa? Karena masyarakat di Purwakarta itu ada yang bekerja di luar Purwakarta. Nah, itu Pak, di luar Ini yang Purwakarta. paling berbahaya, kita tidak bisa mengawasi. Saya sendiri kan tidak bisa mengawasi secara keseluruhan 950 jiwa lebih warga Purwakarta plus pendatangnya. Mm-mm. Ada warga Purwakarta yang bekerja di luar Purwakarta, apalagi di wilayah zona merah, Jangan merah. Jabodetabek, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ada juga orang Jabodetabek yang bekerja di Purwakarta. Nah, orang yang keluar masuk hilir mudik ini itu berpotensi karena kita tidak tahu dia sehat atau sakit gitu kan. Siapa yang bisa mengawasi itu? Ya tentu masyarakat sendiri. Iya, betul. Terutama aparatur desa dan kelurahan yang paling dekat bersentuhan dengan masyarakat. Maka kemarin sudah kita putuskan gitu kan bersama melalui DPMD bahwa peran serta aparatur desa dan kelurahan itu sangat penting. Nah, termasuk salah satunya adalah masyarakat gitu. Silakan proaktif, silakan bersama-sama apa yang mereka butuhkan informasi bisa langsung datang ke Dinas Kesehatan, ada media center gitu ya. Itu betul-betul akurat gitu ya. Dan saya sudah menunjuk satuan tugas khusus itu adalah bagian corongnya informasi tentang penyebaran atau penanganan dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Purwakarta. Yang lain di luar itu, tolong jangan langsung diserap gitu informasi. Ada yang Nah, khusus karena ya. beberapa orang juga memanfaatkan momen ini gitu kan. Itu tidak boleh. Itu akan menambah keresahan gitu ya, rasa panik dari warga masyarakat. Apa yang harus dilakukan oleh warga masyarakat hari ini? Jangan panik, tetapi tetap waspada, gitu ya. Harus bersama-sama, harus guyub, cek orang Sunda mah kudu kompak, gitu kan, supaya nanti kita tidak dirugikan, gitu. Itu yang ingin saya tekankan. Mari bersama-sama, ya, mari bersama-sama. Saya titip ke ibu, bapak, RT, RW, warga masyarakat, tokoh agama, terutama itu harus menjadi teladan, harus menjadi contoh. Betul. Karena semuanya juga Allah yang menentukan, Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan, kita berpasrah, tetapi dengan ikhtiar. Kita melakukan dulu upaya dulu, melakukan dulu langkah pencegahan, berikhtiar. Setelah itu, mari kita berpasrah, ya, kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu mungkin ya. Nanti ini ada pertanyaan dok, jadi nanti mohon dijawab oleh Pak Dokter. Ini langsung saya bertanya aja ya. Sering bertanya orang, ODP itu apa sih gitu kan? Kemudian kriterianya ditetapkan ODP itu apa? Apakah ketika masyarakat atau satu orang sudah ditetapkan sebagai ODP itu kemudian dengan otomatis dia itu terkena virus COVID-19 gitu ya, atau virus corona? Silakan dok. Ya, terima kasih mitra pendengar. Kita sering sekali dengar ODP itu orang dengan pemantauan, PDP pasien dalam pengawasan. Jadi dari katanya saja sudah berbeda. ODP itu kriteria ODP pada saat orang yang ada kontak habis bepergian dari daerah kurang lebih 14 hari sebelumnya ke daerah kontak yang ada penyebaran COVID-19. Kemudian gejalanya baru batuk pilek biasa. Nah, itu sudah ODP. Kalau PDP itu pasien bepergian ke tempat yang menjadi penyebaran COVID-19. Kemudian dia ada demam, ada batuk pilek, kemudian ada juga dia yang paling khas dari PDP ini adalah sesak. Sesak yang agak berat. Nah, itu sudah masuk kriteria PDP. Jadi
Alhamdulillah Purwakarta ini kan belum menjadi lokal transmisi. Kalau tadi yang seperti dikatakan oleh Ibu Bupati itu benar bahwa daerah-daerah zona merah Jabodetabek itu kalau orang habis bepergian dari sana masuk ke Purwakarta kemudian dia ada keluhan seperti tadi batuk pilek, nah itu udah masuk kriteria ODP. Nah nanti itu yang disebut dengan nanti kita lakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Iya. Seperti itu ya. Mungkin itu dulu Bu. Ya, Iya. Dok. Jadi saya tegaskan ya, Ya. Dok, bahwa kalau ODP itu ketika orang sudah memiliki gejala, 1 demam, 2 kemudian batuk pilek gitu ya, Dok. Betul. Tetapi yang paling penting Belum ada 14 hari itu pernah ke lokasi Ya. yang dianggap zona merah Iya. gitu ya. Betul. Atau misalkan bukan hanya Jabodetabek, misalkan ke luar negeri Betul. seperti negara Arab Saudi, Iya. yang pulang umroh, kemudian juga yang ke Malaysia gitu ya, Iya. Dok ya. Iya. Seperti kejadian hari ini ada beberapa ODP yang sudah kita tetapkan. Itu rata-rata kalau dari luar negeri itu dari negara yang sudah ada data dari Satuan Tugas Khusus Saudi Arabia, Malaysia, kemudian dan Jepang gitu kan, termasuk adalah Cina gitu. Nah, itu ada data dari Satuan Tugas Khusus kita. Nah, kemudian kalau PDP jelas adalah pasien yang sudah dirawat. Ya, dengan gejalanya ditambah selain demam, batuk, pilek, ada sesak gitu kan. Dan pernah kontak dengan pasien yang positif, penderita positif yang sudah ditetapkan, atau sudah pernah bepergian 14 hari ke belakang ke wilayah-wilayah zona merah. Betul. Gitu kan. Nah, itu yang harus dipahami gitu. Jadi kalau PDP itu jelas pasti dia posisinya sudah ada di rumah sakit. Sudah dirawat. Jadi gitu. pasien ya. Jadi sudah jadi pasien gitu. Namanya juga PDP ya, pasien. Nah, di Purwakarta sampai hari kemarin tanggal 23 Maret 2020 jam 12 siang Satuan Tugas Khusus menerima datanya adalah 8 gitu ya. 8 kemudian yang ODP itu 30 hari ini gitu. Memang fluktuatif. Nah, kemudian yang ODP ini kita sudah sarankan melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk mengisolasi diri di rumahnya, tidak boleh keluar rumah nih selama 14 hari. Ya. Nah, kalau misalkan mereka bandel gitu, kita akan koordinasi dengan TNI Polri. Karena itu membahayakan tetangganya, temannya, keluarganya, rekan kerjanya kalau dia tidak mengisolasi dirinya. Gitu. Itu sudah kita lakukan. Nah, hari ini jumlahnya berdasarkan data itu 30. Tetapi ini yang kita khawatirkan, hari ini banyak orang yang lalu lalang. Dia datang keluar masuk ke Purwakarta atau kemudian kerja dari luar Purwakarta. Nah, kita tidak bisa mengawasi. Maka peran serta masyarakat dengan aparatur desa dan kelurahan sangat dibutuhkan untuk mendeteksi dini gitu kan penyebaran dari COVID-19 dari orang-orang yang kemudian potensi untuk membawa virus itu dari luar Purwakarta, terutama di daerah-daerah zona merah, baik di Jabodetabek atau di luar negeri, gitu ya, dari luar negeri. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Dan tadi sudah dijelaskan, barangkali Pak Dokter ini cukup menarik. Bicara soal isolasi dan lain-lain di rumah ya. Kita juga ingin tahu nih, Bung, ada Pak Dokter, isolasi itu apa dan tujuan dan manfaatnya seperti apa nih, Pak? Silakan supaya masyarakat paham, Pak. Oke. Terima kasih. Isolasi mandiri itu sudah sesuai dengan protokol dari Kementerian Kesehatan. Ini orang yang tadi suspek ODP tadi ditempatkan dalam ruangan tersendiri. Memiliki ventilasi yang baik, contohnya memiliki jendela terbuka atau pintu terbuka. Kemudian dibatasi pergerakan. Ya, dan meminimalkan berbagi ruangan yang sama. Jadi dia jangan sampai banyak berkontak dengan anggota keluarga yang lain. Benar-benar diisolasi ya. Jika tidak memungkinkan, jarak minimal 1 meter dari tempat tidur. Kalau memang rumahnya tipenya mohon maaf agak kecil gitu ya. Jadi minimal 1 meter dia harus agak lebih jauh dengan anggota keluarga yang lain. 1 meter. Ya. Dengan keluarga ya. Itu minimal ya.
Kemudian kayak fasilitas bersama seperti apa? Seperti kamar mandi dan lain-lain itu apa pembatasannya kalau bisa dipisahkan yang ODP khusus sama secara yang khusus ya? anggota keluarga ya. Hmm. Kemudian batasi jumlah orang yang merawat ODP itu sendiri. Pro timnya ya. Kalau bisa dia yang mempunyai apa wawasan pengetahuan yang baik tentang kesehatan. Dan khusus kayaknya, Khusus perlu khusus ya. Nanti kami kan dari pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam hal ini punya teman-teman bidan desa, perawat desa. Nanti keluarga bisa berkonsultasi sama teman-teman kesehatan di desa tersebut. Gitu. Ya itu ya. Kemudian jangan lupa apa prosedur dari cuci tangan yang baik atau hand sanitizer. Kemudian dia bisa mendisinfeksi secara mandiri, penggunaan apa bahan desinfektan biasa juga insya Allah bisa membantu buat isolasi mandiri. Ya, isolasi ya. Ya. Iya, tapi barangkali yang perlu disampaikan ini sekarang bisa jadi ada ini masalahnya Pak Dokter, ada orang yang tadi sudah menurut kita pulang dari mana gitu ya, kasarnya ODP ini. Tapi yang bersangkutan bisa jadi tidak merasa. Saya tuh cuek gitu, tadi cuek gitu. Nah itu yang bisa apa namanya menyampaikan, menegur atau menyarankan Bapak, Ibu atau kamu tuh termasuk ODP. Itu kan dia tidak tahu ya. Bener gitu. Emang kenapa? Gini gitu. Nah, semacam begitu. Jadi sampai ditetapkan jadi begitu itu bagian siapa itu yang begitu, Pak? Karena masyarakat bisa jadi tidak paham ya. Tidak paham dengan kondisi dia sendiri ya. Tadi ODP itu ada gejala. Yang gejalanya dilihat gejala ya. Tadi apa? Batuk apa pilek tadi? Ada batuk pilek ya. Dan demam. Ya. Dia harus tahu. Makanya gejala. kenapa hari ini di beberapa titik di Purwakarta termasuk di kantor-kantor pemerintahan, Pemda, tempat-tempat minimarket, supermarket, itu orang atau yang akan datang kalau di minimarket itu konsumen itu kan selalu dicek suhu tubuhnya. Nah, kemudian setelah dicek suhu tubuhnya mereka harus memakai hand sanitizer sebagai pencegahan awal gitu kan. Nah, prosedur seperti ini itu sesuai dengan protokol yang disampaikan oleh pusat ke daerah. Itu memang harus dilaksanakan gitu kan. Termasuk tadi kita mau masuk nih ke tempat radio ini kan juga ke apa namanya tuh. Ini juga tempat ini kita tadi selalu pakai itu. Ya, itu langkah-langkah pencegahan. Itu yang gitu harus dilakukan ya. Iya, betul. Ya, sambil mengingatkan juga ini buat mitra pendengar sudah dibuka, barangkali Anda ingin berinteraksi dengan kami, silakan Anda bisa menghubungi 0877 899 2989 dan nanti di sesi kedua barangkali pertanyaan masuk akan dijawab oleh narasumber kita, ada Ibu dan juga didampingi oleh Wawan. Iya, waktu kita bentar lagi kita akan sambung lagi sedikit nih Bu. Kalau tadi bicara soal upaya dari mulai beberapa hari yang lalu sudah disampaikan sampai media center juga sudah ada ya, masyarakat yang masih bingung harus nanya ke siapa sudah ada, sudah dibentuk Satgasus ya, sosialisasi juga sudah beberapa kali dilakukan, artinya sudah banyak tugas yang disampaikan. Yang sudah masuk nanti aja. Ini ada yang sudah masuk, tapi ya tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu, ini masih banyak juga ya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan saat ini ya, dari mulai tadi sterilisasi, kemudian juga tadi sarana dan lain-lainnya. Makanya mitra pendengar Anda bisa menghubungi 0877 899 2989 dan kita akan nanti sambung nanti di sesi kedua, tetap bersama kami Pro FM. Pro, karena Anda masih bersama kami di Talk Show Pro 93,1 FM, Suara Purwakarta. 93.1 China has more than 200 confirmed cases of coronavirus. Berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada. Saya katakan
katakan lagi, jangan panik, jangan takut, tapi tetap waspada. Karena hari ini semua orang, semua pihak bersama kita untuk sama-sama melawan virus COVID-19 ini. Sehingga penyebarannya secepat mungkin kita batasi. Dan virus itu senantiasa tidak akan masuk kepada tubuh kita. Terakhir, tetap berdoa ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga selalu kita terlindung dari hal-hal yang tidak baik. Nah, Mitra Pro udah jelas kan sekarang? Jadi kalian udah gak perlu khawatir lagi. Kita bisa kok menghindari penularan virus corona dengan cara mengikuti tips atau saran dari petugas kesehatan. So, mulai sekarang hidup sehat dan sayangi diri kalian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemda Kabupaten Purwakarta dan Radio Pro 93,1 FM, Suara Purwakarta. Badan Pusat Statistik tengah melaksanakan sensus penduduk 2020. Program nasional ini selalu dilakukan 10 tahun sekali. Dan pada tahun 2020 ini tentunya berbeda dengan sebelumnya. Karena di tahun ini melibatkan sistem digital. Seperti yang diterangkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Bapak Suharyanto mengenai sensus penduduk tahun 2020. Jadi betul bahwa tahun 2020 Indonesia melakukan sensus penduduk yang ke-7. Indonesia tidak sendiri, Indonesia melakukannya bersama 54 negara lainnya yang juga melakukan sensus penduduk tahun 2020. Sambut sensus penduduk 2020, berikan jawaban yang jujur dan benar secara online mulai 15 Februari hingga 31 Maret. Atau terima kedatangan petugas sensus 1 hingga 31 Juli 2020. Mari bersama mencatat Indonesia. Indonesia maju dari jawabmu. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik dan didukung oleh Radio Pro 93,1 FM, Suara Purwakarta. Keluarga berencana. Data keluarga sangat penting bagi perencanaan pembangunan. Oleh karenanya, setiap 5 tahun sekali pemerintah melaksanakan pendataan keluarga melalui BKKBN dan DPPKB Kabupaten Purwakarta. Untuk itu, kepada seluruh masyarakat, mari kita sukseskan pendataan keluarga tahun 2020 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2020. Pendataan akan dilakukan oleh petugas yang akan datang ke rumah Bapak dan Ibu. Untuk itulah, mari kita sambut mereka dengan senyuman dan dengan sikap yang ramah. Berikan informasi yang benar, akurat, dan jelas. Karena data yang Bapak Ibu berikan sangat penting bagi pembangunan, khususnya di Kabupaten Purwakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dan didukung oleh Radio Pro 93,1 FM, Suara Purwakarta. Pemerintah Kabupaten Purwakarta luncurkan layanan kedaruratan call center 112. Call center Organ Lopian Purwakarta ada bisa kami bantu? Istri saya mau melahirkan, Mbak. Layanan 112 adalah bagian dari peningkatan aplikasi layanan pengaduan berbasis aplikasi Organ Lopian. Layanan kedaruratan 112 merupakan nomor tunggal panggilan darurat atau emergency call center yang dapat menerima maupun mengirim permintaan pertolongan dari masyarakat. Pelayanan call center 112 memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan ambulan, layanan pemadam kebakaran, atau jenis layanan kedaruratan lainnya. Hanya menghubungi 112 sehingga cepat dan mudah. Dengan pelayanan call center 112 dapat memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat dan darurat. Layanan Purwakarta Siaga 112 ini terhubung selama 24 jam yang dapat diakses dari semua operator telepon seluler dengan atau tanpa SIM card dan telepon rumah serta bebas pulsa. Selamat siang, dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta, ada yang bisa kami bantu? Bagi yang menyalahgunakan layanan 112 ini,
akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku saat Anda menelepon 112. Persiapkan diri Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan dari petugas call center. Pertama, apa jenis keadaan daruratnya? Kedua, di mana lokasi kejadiannya? Ketiga, apakah sudah ada korban atau belum? Keempat, apakah kejadiannya terjadi di bangunan? Selanjutnya, berikan nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Dengan Purwakarta Siaga 112, kami siap melayani kondisi darurat Anda. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dan didukung oleh Radio Pro 93,1 FM Suara Purwakarta. Tahu lebih banyak tentang virus COVID-19 atau corona. COVID-19 menyebar lewat kontak langsung, misalnya melalui liur atau lendir orang yang terinfeksi COVID-19 saat bersin atau batuk, dan juga bisa menyebar melalui kontak fisik dengan benda yang sudah terkontaminasi virus ini. Gejala COVID-19 meliputi demam dan batuk, dan untuk kasus yang lebih parah, dapat menyebabkan pneumonia atau kesulitan pernapasan berat. Dalam kondisi tertentu, COVID-19 dapat berakibat fatal, terutama pada lansia yang memiliki riwayat masalah kesehatan sebelumnya. Antisipasi penyebaran virus COVID-19 dengan beberapa cara berikut ini. Cara pencegahan untuk COVID-19 dapat dilakukan dengan tutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu saat batuk dan bersin. Dan juga sangat dianjurkan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan pakai sabun secara berkala, makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup, serta kurangi sementara kontak antar tangan dan wajah. Penggunaan masker bagi yang mengalami gejala seperti batuk dan bersin sangat penting digunakan. Jika kamu tak mengalami gejala sakit, tak perlu menggunakan masker. Beri jarak setidaknya 1 meter dari orang yang sedang batuk, bersin, atau demam. COVID-19 dapat disembuhkan. Menurut data yang ada, 97% pasien COVID-19 dapat sembuh. Jangan panik, jaga kesehatan, dan jangan sebarkan hoax mengenai corona. Selalu bertanya mengenai COVID-19 kepada lembaga yang berwenang di daerahmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Asosiasi Radio dan Televisi Publik Lokal Jawa Barat. Ya, mitra pendengar Radio Pro 93,1 FM Suara Purwakarta, sudah 35 menit lepas dari pukul 9 dan masih ada sisa waktu. Kita akan manfaatkan untuk masuk di sesi kedua ya. Dan tadi sesuai dengan disampaikan di sesi pertama, di sesi kedua ini kita akan upayakan untuk menampung beberapa pertanyaan dari masyarakat, diinteraksi dengan kami melalui 0877 899 2989. Dan yang sudah masuk tadi juga sudah ada ya, sambil menunggu kita akan bacakan. Ya, mohon izin Bu Pati dan Pak Dokter, ada yang sudah masuk tadi melalui layanan. Ya, pertanyaan lewat SMS atau WA ya? Iya, ya. Yang via WA ya. Ini saya bacakan. Ya. Kita bacakan ini. Assalamualaikum katanya. Ini selamat pagi Ibu Bupati. Petugas medis itu tugas berat ya, karena berhadapan dengan orang sakit.
Sehingga harus diperhatikan alkes yang atau alat kesehatan ya maksudnya kan, Ya. alkes yang memadai dan berkualitas bagus. Ya, pertama. Yang kedua, perhatikan alat pelindung diri petugasnya yang berkualitas pula. Kalau petugasnya terpapar virus, ini bahaya sekali katanya. Karena kalau ada petugas yang kena virus, siapa yang mengurus pasien? Kayak gitu. Yang ketiga, perhatikan insentifnya katanya begitu. Yang memadai yang lebih dari biasanya. Mengingat tugas berat yang diembannya. Itulah harapan Akang Mah katanya pada Ambu. Atur nuhun katanya begitu. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah saya setuju bahwa betul hari ini adalah garda terdepan, bahkan sekarang sudah ditetapkan menjadi pahlawan gitu ya. Pahlawan bukan hanya di bidang kesehatan, tetapi hari ini untuk dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 ini, jajaran tenaga medis, dokter, perawat, bidan, dan yang lainnya itu menjadi garda terdepan. Saya setuju ya Pak ya. Terima kasih. Mari kita doakan, sama-sama kita doakan bahwa mereka dalam mengemban tugas diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan perlindungan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya bahwa seluruh alkes yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 ini itu sudah dipesankan ya Dok ya, nanti dijawab rinciannya. Kita sudah sekarang inden gitu kan, mudah-mudahan awal April itu sudah ada dari mulai masker, kemudian disinfektan, hand sanitizer gitu. Kemudian juga khususnya adalah APD, alat pelindungan diri bagi tenaga medis. Nah, seluruh alkes gitu kan, penunjang untuk penanganan COVID-19 ini memang kita prioritaskan untuk di Rumah Sakit Bayu Asih dan 20 puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan. Bagi mereka sebagai bagian dari protek para tenaga medis, karena tadi sudah disampaikan betul kalau para tenaga medis ini kemudian sakit atau berhalangan, nah nanti siapa yang ngurus masyarakat yang sakit itu gitu kan. Jumlahnya nanti Pak Dr. Denny ini yang akan menjelaskan ya. Dok, silakan Dok. Ya. Terima kasih Ibu Bupati izin. Betul sekali bahwa alat pelindung diri atau APD ini merupakan alat wajib yang harus dipakai manakala teman-teman sejawat menghadapi pasien dengan COVID-19. Kami dari Dinas Kesehatan terus berupaya untuk mengadakan alkes terutama APD secepatnya, terutama untuk baju pelindung. Itu kami pesan awal sekarang 4.000 buah. Ya. Kemudian yang just lab disposable kita pesan 200 pak. Masker bedah kita pesan hampir 2.000 box ya. Kemudian untuk masker N95 kita pesan awal 500 box. Kemudian buat kacamata Google kita pesan 4.500. Kemudian Google pelindung wajah 4.500 juga. Kemudian handscoon kita pesan awal 200 box. Dok, kalau itu yang dibutuhkan oleh para dokter, perawat dan tenaga medis ya. Nah, kemudian kalau masyarakat bertanya, masyarakat kebagian tuh gitu Dok. Nah, itu karena keterbatasan, maka sebetulnya masker itu akan diberikan melalui puskesmas kepada masyarakat yang sudah memiliki gejala batuk dan pilek, itu wajib. Atau aparatur desa yang sering bersentuhan, berkomunikasi dengan masyarakat banyak seperti yaitu Pak RT, Pak RW gitu ya. Kemudian juga selain tenaga medis Dok ya, kemudian juga aparatur pemerintahan. Nah, itu akan dilengkapi juga gitu ya. Kita akan prioritaskan gitu. Karena sangat keterbatasan daripada jumlah masker ataupun hand sanitizer. Itu seperti itu ya Dok ya. Gitu. Jadi rinciannya banyak, gak usah disebutin semua yang jelas kan. Yang berbicara tadi yang ditanyakan adalah APD, masker, disinfektan dan hand sanitizer. Orang juga nggak ngerti Dok. Tadi bahasanya bahasa kedokteran itu semuanya. Yang umum untuk kita masyarakat ya. Yang APD-nya aja. Cukup. Ini ada yang lain juga Bu? Yang nomor 3 tidak bisa saya jawab karena kalau insentif itu hari ini juga semua masyarakat menginginkan. Apalagi yang UKM, Bu ini UKM-nya karena hari ini nggak ada pembeli, kita berhenti juga mereka membutuhkan. Nah itu juga menginginkan artinya.
Jadi nomor 3 masalah insentif itu tidak bisa saya jawab. Iya. Terima kasih Bu. Selanjutnya ini izin juga nih Bu, ada yang masuk ini pengaduannya melalui call center 112 katanya ini. Isi laporannya ada orang Purwakarta. Ini saya sebutkan namanya Bu, nggak apa-apa ya? Dari siapa? Nggak apa-apa ya? Ya, Boleh, nah, boleh. ini dari Ibu siapa ini? Bu Ratna Munjul Jaya katanya. Isi laporannya ada orang Purwakarta yang sekarang posisinya sedang bekerja di Jakarta. Dalam waktu dekat ia mau pulang ke Purwakarta bersama timnya yang sudah menjalankan proyek listrik tegangan tinggi di Jakarta. Tim tersebut kalau mau pulang ke Purwakarta harus melapor dulu atau tidak? Iya betul. Diharapkan nanti melapor ke masing-masing RT RW atau kelurahan atau desa domisili daripada warga tersebut. Gitu. Kalau warganya banyak, kalau satu orang hanya di Munjul Jaya berarti kelurahan Munjul Jaya gitu kan. Nah kemudian dilaporkan supaya dicatatkan, nah, dan kemudian orang tersebut harus mengisolasi diri secara mandiri di rumahnya selama 14 hari. 14 hari. Nah, Ya. kalau misalkan dalam 14 hari itu mengisolasi diri secara mandiri di rumahnya ada gejala demam, batuk dan pilek, segera ke puskesmas terdekat. Ya, gitu kan, supaya diberikan penanganan. Nah, kalau misalkan dalam isolasi diri itu juga kemudian setelah ke puskesmas ada tambah lagi sesak ya dok ya, nah itu segera ke rumah sakit Bayu Asih. Nanti orang puskesmas ketika sudah tahu bahwa itu ada gejala seperti itu, gejala awal gitu ya, itu akan ditetapkan sebagai ODP dan itu akan selalu dipantau. Dipantau ya. Gitu. Jadi harus wajib Lapor yang dari zona merah, wilayah zona merah itu Jabodetabek. Kalau kemudian ada mengalami gejala demam, batuk, pilek, dia wajib harus mengisolasi diri selama 14 hari. Lamun tenurut TNI Polri akan datang ke rumahnya, Babinsa dan lain sebagainya. Itu sudah kita komitmen gitu, karena itu membahayakan untuk tetangga dan warga sekitarnya. Iya, ya itu jawaban dari Bupati ya. Terima kasih. Kemudian yang lain ini Ibu. Siangmin apa ini ya? Pokoknya isinya untuk orang yang sudah dilakukan tes, diambil sampel darah, dahak dan sebagainya, berapa lama keluar hasil uji labnya? Itu kedua, serta bagaimana dengan orang yang berpenghasilan harian? Ya ini tuh yang tadi saya sampaikan Ibu ya, program apa dan bagaimana prosedurnya untuk mendapatkan bantuan dari yang tadi Ya. ini. Ya. Jadi yang nomor 1 kita hari ini sedang menunggu, mudah-mudahan beberapa hari ke depan alat tes yang sangat cepat atau rapid test test itu akan segera hadir di Purwakarta. Walaupun kita sudah mesan berapa banyak? 21 box itu sekitar 2.000 lebih. Ya, jadi satu boxnya kurang lebih 100 ya. Berarti lebih banyak lah, sangat banyak gitu. Nah, yang di kita itu masih inden, tetapi yang dari pemerintahan pusat melalui Provinsi Jawa Barat beberapa hari ini akan kita terima. Nah, ini akan digunakan. Yang pertama itu sudah ada klasifikasinya, gitu ya. Yang pertama adalah yang sudah terindikasi atau masuk pada kategori ODP dan PDP. Itu akan wajib. Kemudian tenaga medis di rumah sakit dan puskesmas akan kita tes. Dan kemudian juga yang selanjutnya adalah warga sekitar, keluarga, tetangga yang sudah PDP. Itu juga akan kita tes gitu kan, dari mulai keluarganya, tetangganya, saudaranya, teman kerjanya gitu. Itu akan dites dari 8 orang PDP yang ada di Kabupaten Purwakarta. Nah, kemudian nanti selanjutnya adalah yang seperti tadi aparatur pemerintahan dari mulai kabupaten, kecamatan dan desa, karena mereka sering termasuk adalah tokoh agama. Karena tokoh agama kan sering berhubungan dengan masyarakat banyak. Itu pun akan kita tes. Karena keterbatasan alat ini, jadi tidak semua masyarakat itu bisa dites gitu kan. Kecuali masyarakatnya memang sudah memperlihatkan gejala gitu kan, seperti tadi gejala-gejala demam, batuk, pilek. Nah, alat ini nanti ada di Rumah Sakit Bayu Asih dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta gitu ya dok ya. Nah kemudian kalau yang sudah yang pertama itu di swab ya dok ya, nanti dokter deh yang jelaskan seperti apa sih prosedur
pemeriksaan gitu ya untuk yang PDP itu. Silakan, Dok. Terima kasih. Baik sekali tadi pertanyaannya, kita pendengar bahwa PDP ini kan sudah mulai masuk ke arah suspek COVID-19. Jadi perlu ada pemeriksaan yang paling akurat adalah dengan pemeriksaan throat swab atau VCR atau polymerase chain reaction ya. Itu diambil swab tenggoroknya. Alhamdulillah Purwakarta sudah mempunyai 3 personil yang kemarin baru selesai dilatih di Balitbangkes Provinsi yang dipunyai oleh Pemda Purwakarta melalui Labkesda. Itu nanti diambil sama petugas Labkesda, itu jemput bola, Pak. Jadi PDP yang ada di rumah sakit bersangkutan datang, petugas labnya ngambil swab tenggorok, nanti kita kirim ke Balitbangkes Provinsi. Nah, nanti hasilnya kurang lebih 2-3 hari. Ya. Tapi hasilnya memuaskan dalam artian hampir 100%. Beda dengan rapid test. Rapid test itu atau RDT, rapid test diagnosis itu angka akurasinya 85-92%. Jadi masih ada kemungkinan untuk positif palsu. Nah, itu rapid test dilakukan perlu juga. Tadi apa yang seperti dikatakan oleh Ibu Bupati itu benar sekali bahwa nanti ada kategori-kategorinya. Kategori A pasien yang sudah PDP dan yang ODP. Kategori B tadi tenaga medis yang menangani kontak langsung dengan PDP bersangkutan atau yang positif. Yang ketiga kategori C yang tadi yang keluarganya yang kontak atau yang rentan yang dengan COVID-19. Itu, Pak. Iya, terima kasih Ibu Bupati dan Pak Dokter. Tadi pertanyaan yang kedua tidak bisa saya jawab karena itu belum ada turunannya dari pusat seperti apa, karena kita juga tidak di lockdown ya. Jadi nanti mungkin masalah ekonomi, dampak secara ekonomi yang lainnya itu nanti akan bisa, kita hari ini masih dalam konteksnya penanganan. Iya. Ya, ini selanjutnya Bu ada pertanyaan sekaligus juga ini masukan barangkali. Assalamualaikum, katanya. Saya Iman Alfi. Bu, saya ingin menambahkan beberapa poin penting mengenai COVID ya, yakni portable hand wash ya, beserta hand sanitizer di jalan. Gebrakan di desa harus dimulai dari perangkat desa untuk melakukan penyemprotan, serta isu lokal mengenai menambah sistem imun oleh rempah-rempah khas Sunda. Katanya seperti itu. Iya, betul. Ya. Jadi yang pertama itu masalah wastafel gitu ya. Wastafel, tempat cuci tangan, mau yang permanen, mau yang portable, mau yang apapun, itu adalah media. Media itu betul-betul langkah utama untuk pencegahan gitu kan. Nah, kita sudah menyiapkan beberapa titik yang strategis yang memang banyak orang berdatangan, terutama seperti di pasar gitu kan. Nanti melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM itu di beberapa titik pasar itu akan dibuat media untuk mencuci tangan. Nah, itu sangat penting itu kan. Karena ini sekarang hand sanitizer itu sangat sulit, walaupun memang Dinas Kesehatan itu kemarin sudah melatih beberapa teman-teman dinas tenaga medis, puskesmas, kemudian juga organisasi perempuan, ibu-ibu, PKK dan wanita dan yang lainnya, kemudian organisasi kemasyarakatan, bagaimana cara membuat hand sanitizer dan desinfektan yang dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan rumah sendiri gitu kan. Seperti apa sih harus membuatnya? Nah, itu sudah dilakukan ketika yang kemasan sudah ready di pasaran, itu sudah tidak ada di apotek maupun di minimarket atau supermarket. Sebetulnya sudah dilakukan gitu, hanya mungkin tidak semua elemen masyarakat itu kita latih dan kemudian kita berikan edukasi. Nah, tadi kembali lagi ke masalah yang untuk media cuci tangan. Nah, kita sedang menyiapkan hari ini, mudah-mudahan pada minggu-minggu ini sudah dipasang ya, terutama yang di pasar-pasar, tempat umum. Nah, kalau di sekolah, hampir seluruh sekolah anak-anak kita itu sudah dilengkapi sebelum
adanya pandemi corona ini, gitu kan. Purwakarta itu sudah beberapa tahun sekolahnya sudah dilengkapi. Kantor juga dari mulai surat edaran Bupati melalui BKPSDM itu mewajibkan seluruh kantor, seluruh dinas itu harus ada dilengkapi hand sanitizer dengan wastafel atau media untuk cuci tangan. Yang kedua, saya mengeluarkan surat edaran melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan, minimarket dan supermarket harus melakukan prosedur atau protokoler pencegahan, yaitu dengan tadi cek suhu tubuh konsumen dan hand sanitizer bagi konsumen yang akan datang. Itu sudah dilakukan, tapi terima kasih sudah diingatkan. Iya, ya, terima kasih tadi buat penanya. Dan selanjutnya ini juga ada yang masuk ini. Assalamualaikum Ambu, Dr. Denny katanya. Ya. Ambu, saya melatih dari Darangdan. Saya mau tanya, kalau di Purwakarta sudah ada pengecekan COVID-19 belum katanya tadi sampaikan ya. Dan di mana katanya? Melihat gejala COVID-19 dan influenza itu hampir sama. Jadi seringkali kami khawatir karena adanya COVID-19 ini katanya. Terus selanjutnya untuk tes COVID bayar enggak Bu? Berapa katanya gitu. Ya. Silakan Bu. Jadi tadi sudah dijelaskan ya. Iya. Jadi ada alat tes yang yang sangat cepat, rapid test ya. Nah, alatnya Pemda juga pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Kesehatan sudah memesan 21 box. Satu boxnya istrinya berapa dokter yang tahu gitu kan. Nah, itu akan disebar akan disimpan di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bayu Asih. Nah, kemudian juga ini gratis. Tetapi ini tidak untuk semua masyarakat Purwakarta. Tadi klasifikasinya orang yang akan dites itu sudah ada ya golongan-golongannya. Kalau Gubernur Jawa Barat itu membagi 3 golongan, gitu kan. Satu golongan yang memang sudah diindikasikan seperti ODP dan PDP itu wajib. Kedua adalah golongan yang kedua tenaga medis, gitu. Kemudian juga keluarga dan masyarakat yang memang kontak dengan PDP itu juga dites. Yang ketiga adalah aparatur pemerintah dari semua tingkatan, dari mulai kabupaten, kecamatan, dan desa, plus adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama, gitu ya. Itu akan dites secara bertahap. Ya, mudah-mudahan alatnya itu segera minggu-minggu ini ada, ya, gitu sebenarnya. Itu mungkin. Iya, terima kasih. Ini ada lagi cukup banyak hari ini Bu. Oh ya, tadi kalau alat yang dari kita gratis. Gratis ya? Ya, yang disiapkan oleh pemerintah daerah itu gratis yang tadi disebutkan. Tapi kalau ada yang secara mandiri, saya ingin ngecek gitu kan, secara mandiri di luar yang dari kita, nah itu saya tidak tahu bayarnya berapa ya. Iya, ini ada yang masuk lagi Bu. Assalamualaikum, Sampurasun, Ambu dan Kang Nano Pro FM katanya gitu. Saya lihat warga Purwakarta belum sepenuhnya memahami katanya gitu. Pentingnya social distancing sebagai upaya penghentian penyebaran COVID-19. Orang-orang masih beraktivitas seperti biasa, bahkan pola hidup sehat tetap kurang diperhatikan. Pertanyaannya barangkali upaya konkret apa yang digunakan oleh Pemda Purwakarta untuk menyadarkan hal tersebut barangkali bagi masyarakat yang dalam tanda kutip bandal katanya atau enggan diedukasi. Ini dari Pak Abdul ya, Pasar Jumat. Ya, Pak Abdul, terima kasih. Memang betul kita selama ini selalu menggunakan media massa. Karena hari ini pembatasan untuk mengumpulkan orang banyak gitu kan, misalkan sosialisasi dengan orang banyak itu dibatasi. Paling ngumpul itu maksimal 30 orang, tidak boleh lebih daripada itu. Itu pun ngumpulnya, duduknya jaraknya harus berjauhan. Gitu ya, seperti kemarin kita melaksanakan musrembang kabupaten, itu duduk pesertanya di ruangan Yudhistira yang kapasitas 700 orang hanya diisi oleh 30 orang. Tapi kita duduk berjauhan, ya jaraknya 2 meter ya, dan memakai masker. Itu protapnya seperti itu. Nah, akhirnya itu juga membatasi ruang gerak kita, tim maupun saya, untuk langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tetapi kalau misalkan seluruh aparatur pemerintahan dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, masyarakat proaktif, itu saya rasa bisa efektif. Ya, contoh misalkan menggunakan media virtual seperti media massa, medsos, media sosial dan lain sebagainya. Kan tidak semua masyarakat punya, apalagi yang sepuh itu tidak mungkin punya gadget
gitu kan, tidak mungkin mendengarkan Iya. live seperti sekarang ini atau membaca media sosial. Nah, bagaimana caranya? Ya itu tadi, kita sudah koordinasi dengan kantor Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia gitu kan, karena mereka sepuh ini yang sepuh ini kan biasanya berkumpulnya di masjid, Iya, betul. berkumpulnya di majelis taklim. Majelis taklim. Maka nanti MUI akan memberikan surat edaran supaya nanti masjid itu juga dijadikan media untuk sosialisasi kepada masyarakat, gitu kan. sampai Itu sering terjadi kalau kegiatan-kegiatan dulu seperti polio massal, kemudian campak massal gitu kan, atau kemarin yang terakhir itu adalah pemberian obat kaki gajah, kan itu nanti di masjid itu kemudian disampaikan gitu kan, terus sosialisasi kepada masyarakat. Nah, saya setuju bahwa social distancing itu adalah bagian upaya. Gitu. Memang betul itu sangat dianjurkan. Hari ini orang harus membatasi ruang geraknya, membatasi kegiatannya di luar rumah, membatasi jarak dengan orang lain minimal 1 meter gitu. Tetapi orang tidak memahami gitu. Bahkan ada yang protes ke saya, "Bu, tong istilahna distancing social distancing teu ngartieun." Terus naon atuh istilahna? Geus we cenah cicing di imah. Bahkan ada anak muda itu bilang ke saya, "Teu ngarti wae cenah, ngajedog sia di imah." Mohon maaf ya, ini menyampaikan penegasan ya. Saking kesel mungkin ya masyarakat itu. Nah, artinya bahwa mungkin ada yang informasi belum sampai. Tapi kita terus untuk berusaha supaya mereka memahami. Iya. Nah, kenapa pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, melalui satuan tugas hari ini melakukan itu? Apa yang kemudian harapan kita dari sosialisasi yang gencar ini? Masyarakat akan memahami, mengerti, akhirnya melakukan proteksi diri, gitu kan? Kan kalau sudah memahami, mereka akan memproteksi dirinya. Iya. Tidak usah disuruh lagi, tidak usah ditakuti dengan Babinsa, tidak usah ditakuti dengan TNI Polri, gitu kan? Atau petugas Satpol PP. Tetapi mereka memahami dan mengerti. Oh iya, saya takut nanti kalau saya kena membahayakan keluarga saya, membahayakan anak istri saya atau suami saya, membahayakan teman-teman saya, tetangga saya. Maka dia akan membatasi dirinya sendiri, gitu kan. Nah, itu yang kita harapkan gitu, bahwa ketika masyarakat paham, masyarakat mengerti, masyarakat melakukan proteksi oleh dirinya sendiri. Termasuk ketika mengeluh demam, batuk, pilek, oleh puskesmas, oleh kita sudah ditetapkan ODP, maka harus mengisolasi diri di rumah. Tidak boleh bandel keluar rumah. Iya. Ya, nanti Pak RT, Pak RW ngecek tuh langsung. Ya, seperti itulah. Gitu. Ya, ini yang terakhir Bang ini ya, Kang Amun. Yang terakhir, Assalamualaikum Ambu katanya. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Saya Irma dari Munjul katanya. Ambu, apakah di semua apotek di Purwakarta sudah ditinjau mengenai ketersediaannya masker? Ya, yang bisa dibeli oleh masyarakat Purwakarta. Iya. Ya, terus karena di luaran sana sangat marak dijual mahal sehingga kami tidak mampu membeli. Ini terakhir ya. Sekaligus, Bu. Mangga Bu, sekaligus nanti bisa. Mangga. Ya, jadi kelangkaan masker, kalaupun kemudian ada pun, satu harganya mahal, dua dibatasi, gitu kan. Nah, sedangkan ini dibutuhkan bagi upaya pencegahan dini. Gitu. Memang kita sudah mengecek melalui satuan tugas khusus ke beberapa apotek, gitu kan. Apotek memberlakukan hal seperti itu, gitu kan, membatasi orang membeli, misalkan satu orang hanya satu masker, gitu kan. Itu karena memang kesediaan maskernya sangat terbatas. Nah, ini dialami bukan hanya oleh Purwakarta, tapi oleh seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Bahkan bukan hanya Indonesia, pandemi corona ini beberapa 184 negara di hari-hari kemarin, gitu kan, itu pernah dialami oleh Jepang, oleh Cina, gitu, karena itu alat yang sangat dibutuhkan oleh kita. Nah, untuk itulah maka memang harus bersabar. Tapi kalau harga mahal, melalui Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas Khusus, kita sudah berupaya berkomunikasi. Lamun bandel wae, merenang dicabut izinnya. Izin operasi apotek itu akan kita cabut. Itu tidak boleh juga memanfaatkan situasi seperti ini. Nah, kalau di luar apotek, di luar seller-seller yang resmi seperti apotek, minimarket dan lainnya, seperti di online, kita akan berkoordinasi dengan jajaran kepolisian, gitu ya. Bagaimana upaya-upaya ini tidak dimanfaatkan, gitu ya, oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk meraup keuntungan. Itu tidak boleh terjadi, gitu.
Itulah ya. Ya, barangkali ini untuk penutup Bu, statement dari Ibu penegasan mengenai tadi, barangkali ada himbauan kaitan dengan peran serta masyarakat, mangga Bu. Ya. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah proaktif. Saya banyak laporan kemarin, ada desa, kelurahan, perumahan, di ruang kemudian masyarakatnya, kemudian juga RT dan RW-nya yang sudah bergerak. Yang belum silakan ikuti, karena ini bukan kepentingan Ambu Ane semata atau kepentingan pemerintah, tetapi justru ini adalah kepentingan Anda sendiri. Ini berbahaya, ini berkaitan dengan tubuh, apalagi nyawa gitu ya. Nah, saya berterima kasih kepada organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, kemudian juga organisasi perempuan, organisasi keagamaan yang sudah proaktif. Banyak sekali hari ini, walaupun memang belum semua gitu ya. Saya dalam kesempatan ini menghimbau dan mengajak, mari bersama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Purwakarta. Ya, sayangi diri Anda, sayangi tubuh Anda, sayangi keluarga Anda. Ya, dan kemudian juga tolong bersabar dan jangan panik, tetapi waspada, dan kemudian tetap berdoa agar kita diberikan kekuatan. Ya, Dokter, terima kasih. Sama-sama, Bu. Selamat berjuang kepada seluruh tim medis Purwakarta yang hari ini mereka adalah pahlawan kita. Tanpa mereka kita tidak akan mungkin bisa melewati, apalagi yang sudah PDP dan ODP. Ya, terima kasih. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada seluruh tim medis kita, baik yang di Dinas Kesehatan, Puskesmas, kemudian juga rumah sakit. Wabil khusus Rumah Sakit Bayu Asih yang satu-satunya menjadi rumah sakit rujukan di Kabupaten Purwakarta. Pak Dr. Agur beserta jajarannya, saya ucapkan terima kasih. Mereka adalah pahlawan kita hari ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Bupati dan juga Pak Dokter yang sudah mengisi selama kurang lebih 1 jam di sajian Gelar Bicara untuk edisi hari ini, Mitra Pendengar, Selasa 24 Maret ya 2020. Yang tadi disampaikan oleh Bu Bupati dan Pak Deni cukup banyak. Kami berharap apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk masyarakat Purwakarta, utamanya sebagai tambahan wawasan ya yang berkaitan dengan yang sekarang sedang marak. Dan baik juga, terima kasih tak lupa buat masyarakat atau pendengar yang tadi sudah berinteraksi dengan kami atas pertanyaan-pertanyaannya, dan mudah-mudahan tidak tertinggal, semua sudah terjawab ya oleh narasumber kita Ibu Bupati dan Pak Dokter. Dan karena waktu juga ini yang membatasi kebersamaan kita, Mitra Pendengar, kami akhirnya harus mengakhiri acara Gelar Bicara Talkshow untuk edisi hari ini. Dan pemirsa Anda, Nusdat beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 93.1. Baru saja Anda mengikuti talkshow yang dipersembahkan oleh Radio Pro FM Suara Purwakarta. Sampai jumpa di talkshow berikutnya.